Kena loh. Oh, Oh, baru tetap tahu ya? aku. Iya, aku baru tahu kemarin. Soalnya aku kemarin coba kan, Yin itu pakai segala macam global lah pokoknya, global presence untuk dapetin buff lah ke arah dia. Gak masuk. Healnya Florin gak masuk. Gak masuk ya? Gak masuk healnya Florin. Oh, Angela juga gak masuk. Angela gak masuk. Angela kalau dikeluarin Iya. ya kan. Emang bener-bener ruang sendiri aja sama Gila. tamunya. sama Tabrak. tamunya. Ini masih dengan tempo yang sama loh. Tabrak Gimang. Wah, ini Ini masih tabrak Gimang, bro. tapi yang menarik ya Ji, ngeliat dari Pakuitonya sendiri yang aku rasa yang bakal memberikan impact ke Poveus. Yang lain, ini benar-benar dijaga banget loh, nggak ada yang efek trigger. Kecuali mungkin ada yang pakai flicker nantinya. Ya, dan Rafaela ini udah sangat cukup sekali ya untuk mencegah biar Poveusnya nggak menggunakan Demonic Force Yap. terus-terusan. Betul-betul, dengan Holy Healing yang nanti Iya. dimunculkan ya. Tapi itu dia, dari kelima hero yang udah dipick dari Alter Ego dan 5 hero yang dipick oleh Aura Fire. Tolong ramaikan kolom komentar kalian untuk mendukung di game kita yang kedua kali ini, Oji. Alright, dan bahkan ini adalah menjadi penentuan untuk tim Alter Ego. Mereka harus wajib kudu mengamankan poin ini untuk tidak berhasil ditumbangkan dengan 2-0. Tapi kalau Aura Fire masih mengamankan poin ini dengan penuh, ini kemungkinan besar Aura akan berada di top klasemen Opung Wawa. Alright, dan bakal sebrutal di game yang pertama nggak untuk pembukaannya karena, wih, Set, lu rame. lihat tuh, Itu udah mah- siap-siap kalau sampai ada Natile di sana. Iya, Bonyok. bonyok. Jadi kayak lu lewat ke sengaja tanda seru buka sama Godiva, udah pasti diserang habis-habisan. Ada Pakuito, ya kan? Iya. Ada Aulus, wah itu nggak bakal bisa kabur. Mana kita tahu ya kan, rata-rata mau dari seorang Natalia itu dia menggunakan execute, bukan flicker. Tapi dari bottom lane, apakah akan menjadi first blood atau tidak? Tidak. Memilih untuk mundur dari seorang Fluffy dengan flickernya. Dan bahkan ada pertempuran dengan ada satu buah Little Wonder yang lagi-lagi diunggulkan oleh tim dari Aura Fire. Oke, nggak mau dikontes oleh anak-anak Alter Ego Esport, tapi dari Emi sendiri dia memilih untuk mendapatkan objektif di area Orange Buffet. Tapi lihat dari Godivanya, sudah mulai diganggu aja oleh Natali dari seorang Rasi kali ini, tapi masih bisa mundur ke arah belakang, langsung nge-backup ke arah Emi di bagian bawah sana, Iya. sehingga dari Rafaelanya nggak bisa ngerusuh. Oke, ya kan Tan, ini masih dengan sabar farming, tapi tadi ada pantun, kan udah untuk Aura ya. Boleh. Kita juga nanti ada pantun untuk dari Alter Ego, tapi nanti karena Fluffy bakal coba ditumbangi, udah gak ada flicker kembali dan bahkan satu hitnya dikeluarkan dan execute Israel. First blood dilakukan oleh Alter Ego di arah bottom lane, bukan Nino yang dijaga pergerakannya tapi melainkan Kak Rampli. Ini malah Kabukinya yang dari Flavinya terus yang mulai diganggu-ganggu terus oleh anak-anak Alter Ego Esport. Tapi kali ini rotasi mulai dilakukan. Bahkan ini dia Meister, adu mekanik Emi dan juga Hai. Andai Ferrero dikeluarkan juga, masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi dari member-member Aura dan juga Alter Ego langsung coba untuk stand depan sana. Dan Hai pun dalam ancaman ini ternyata Rasi yang my terhilang. God. Kabuki masih level 3 tapi lihat Aepai kali Kak Rampli tergocek Nino. Dan Kabuki still survive, oh my god! Lihat, dengan Black Dragon Transfer berhasil kabur dari gencatan senjata Alter Ego. Bahkan dari seorang Nino sampai gunain flickernya, tapi ternyata itu gocekan maut. Memang kalau lelaki ganteng zaman sekarang jago banget ngegocek. Waduh, tapi itu gila banget sih pergerakan dari Uzongnya Kabuki, bener-bener high mekanik banget, luar biasa banget. Bahkan aku sampai terkejut, terheran-heran. Om pun tadi kalau misalnya masuk kamera juga, wow, bisa ya seperti itu ya. Iya, dengan satu bar HP sih, tapi Aura memang lagi pegang kendali banget. Benar. Yin di posisinya di sini adalah dia butuh item. Dan kalau nggak ada item bakal sulit. Oke, tapi kali ini Turtle udah mulai diamankan oleh Aura Fire. Mencoba untuk mendapatkan satu pemain-pemain dari Alter Ego Esport. Tapi dari anak-anak dari Alter Ego sudah paham betul ketika Lordnya Turtle udah nggak ada, mereka langsung mundur ke arah belakang. Tapi dia di bagian bawah, Fluffy seperti dalam ancaman yang cukup besar. Dengan ada Demonic Force yang dikeluarkan, Fluffy kali ini mencoba untuk mundur saja, nggak mau terlalu gegabah. Wow, lihat dari arah top lane informasi harusnya masih dipegang oleh tim Aura kalau tidak adanya flicker dari seorang Nino. Ini Kabuki, kalau nabrak Nino nggak bakal bisa kabur lagi. Lihat, bakal coba di heal begitu saja, difokuskan dan bahkan ada Godiva langsung dengan yang overtime, overcoming. Nino berhasil mendapatkan satu poin tambah tapi Hai langsung mencoba untuk mengcover pergerakan di arah top lane. Dengan ada maximum chance, kali ini damage-nya tidak terlalu maksimal dan jangan lupa untuk pakai Gravewood MPL ID X-Grab dengan diskon 50%. Hai, harus sedikit respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Nino, tapi ternyata plating lah yang diincar Vesager juga bakal udah coba untuk membantu ke arah sana. Clear mid dengan cukup cepat dan bahkan nampaknya Rasi udah berada di dekat kawanan dari tim Aura Fire. Wah, ini Aura Fire mulai mendominasi permainan ya, walaupun mereka dari
segi skornya cukup kalah, 1 aja. Tapi dari segi goldnya juga masih bisa dimenangkan. Tapi lihat udah ada Maison lagi dan lagi. Mencoba untuk dapetin Fluffy di sana. Masih coba adu mekanik antara mereka berdua. Tapi lihat dari Hai, Godiva, Facehager udah standby untuk mendapatkan satu momentum ya. Dan yes. Emi pun tumbang. Tapi lihat dari Fluffy udah sekarang mulai dikejar oleh Rasi yang belum kelihatan. Tapi Rasi kali ini mulai dikasih bom-bomnya. Mencoba dapetin Facehager. Tapi Facehager masih ada Black Shoes-nya. Dan bahkan Natalie Rasi pun hilang. Oh my god, surprise attack, mother father, bapak ibu semuanya. Di mana tiba-tiba keluar dari kandang, langsung disambut dengan para pasukan dari tim Aura Fire Sang Naga. Langsung mencaplok pergerakan dari seorang Emi dan bahkan lihat double kill yang dilakukan dari bottom lane. Membuat Aura Fire mendapatkan keuntungan. Hai, kali ini dia tidak benar-benar di posisi yang kesusahan, Opung. Dia benar-benar nyaman farming, dapat point kill, nggak terpick off, nyaman banget. Ya pastinya karena dari Amy tadi ya, ketika dia masuk ke dalam, ini udah dipersiapkan juga. Keluar langsung ada panggangan api. Fire dari Aura yang siap membakar. Jadi susah banget tadi buat Alter Ego kalau mereka mau masuk. Widih. Oh, Kabuki. Nampaknya dia harus turun dari atas, serangan udaranya gagal. Tapi lihat di arah bottom lane, di zoning out. Dan bahkan mereka tidak berhasil mendapatkan orange buff-nya. Di arah top lane Kabuki udah nggak punya blade jaga transfer, masih coba dipaksakan Kabuki 2 versus 1, can you do it? No, masih dikocek Petri by on point dan bahkan kali ini tidak berhasil karena lihat pasifet nggak menyala. Hai, udah mulai datang, flicker telah digunakan, Godiva is coming untuk melindungi kawanan dari Facehager, damage harus di-respect dan bahkan Rasi, what are you doing? Dia bisa mengkocek tapi dia malah memilih untuk melakukan backstep. Itu bukan hal yang baik kok, Bung. Yes, dan ada Holy Baptism juga sebenarnya yang bisa memberikan efek stun. Jadi Aura Fire mereka tinggal bermain bersama nih sekarang. Bahkan mengejar pemain-pemain Alter Ego. Ami jangan mencuri. Ami jangan mencuri Unfired dari keluarga. Tapi lihat flash shot untuk melakukan zoning. Lihat Andai Furinya nggak berhasil untuk memotong pergerakan dari seorang Amy. Waduh, itu keputusan yang cepat banget dari Rexlona untuk flame shot ya. Dan akhirnya membuat Aura Fire pun dipukul mundur begitu saja. Tapi targetnya berganti di area bawah. Rexlona dan juga Pai akan saling membahu. Tapi Hai kali ini sepertinya udah cukup mengerikan ya. Walaupun baru menit 10. Tapi ini udah menit 6. Nih, lihat. Surprise attack. Halo. Ada siapa di sana? Emi langsung loncat. Langsung keluar. Rasi is coming. Mencoba untuk memberikan distraction. Tapi ternyata di arah mid lane lah yang menjadi pilihan utama. Bukan purple buff. Tapi ke arah mid lane turretnya. Oke, memang mungkin kalau misalnya kita lihat dari satu purple buff agak sulit didapatkan. Tapi itu udah menjadi pressure juga dengan ada Fluffy di sana loh. Informasinya udah mengerikan banget, tapi Andai Fury kali ini coba untuk dapatkan. Tapi Pai dengan Body Force nggak bisa gampang ngapain. Bahkan Holy Baptism udah connect dan Hai-nya pun masih cukup sekarang mencoba ditumbangkan begitu saja. Dan Pai dapetin satu momentumnya, tapi Pai harus hilang. Kabuki is coming dan bahkan Rexlona. Pasifnya masih bisa ditahan, gak berhasil ditumbangin Gio. Yes, bener banget. Dan kali ini anak-anak Aura Fire bener-bener di dalam api. On fire banget lagi dan lagi. Emi menjadi target operasinya. Hingga bisa berbuat banyak. Bahkan ketika dia mau ngambil objektif sendiri, selalu ada Fluffy yang selalu bener-bener gangguin dia. Lihat spray down yang diberikan dari seorang Nino, damage-nya udah lumayan sakit dan bahkan terreset. Nino sayang sekali, terlalu panik nampaknya melihat pergerakan dari seorang Kabuki. Memilih untuk mundur melakukan clear minion lagi di arah top lane. Kabuki sudah berada di posisi yang cukup baik. Sama-sama kali ini mereka di posisi yang cukup unggul dan all player head to head by Lita. Oh ya, di mana Nino dan juga Kabuki di sini terpantau ya. Bahkan Kabuki ini sangat-sangat unggul sekali karena kita melihat lah bagaimana permainan dari Kabuki yang sangat tepat sekali bahkan bisa menggocek lawan-lawannya. Wow, Fluffy ini kali ini benar-benar menjadi satu buah samsak ya. Yang diberikan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Benar-benar jadi sandbag tapi lihat Hai di depan sana. Andai Fury dikeluarkan, damage telah diberikan tapi lihat. Flicker for cover dari Godiva. Masih menyamakan ada bahkan Pai kali ini gak bisa berbuat banyak. Masih bisa loncat dan bahkan damage-nya tidak bisa diterima lebih maksimal lagi. Pai terperangkap dan harus hilang. Lihat, sahabatan dari buntut seorang Kabuki terlalu tajam. Membuat Pai harus hilang. Tapi ada satu turret yang didapatkan oleh tim Alter Ego. Masih juga aku bilang kurang cukup adil, Gio. Iya sih, soalnya di atas tuh bener-bener dibombardir habis-habisan loh. Dan kita berharap juga Nino ini bisa cepet-cepet jadiin item ya. Dan ini dia itemnya Om Wawan. Ya, dari Nino udah terlihat Genius One bersama dengan Berserker. Amy masih butuh item lagi buat damage, War Axe.
Malphite, 2 item yang memang mendukung damage, tapi dia nggak punya defense sama sekali. Kalau narik satu hero ke dalam, ini bakal bonyok juga dia. Ini kesempatan sih sebenarnya Om Awa ya. Aura Fire belum ada yang pakai Radiant Armor di sini. Jadi Yes. sebenarnya dari Nino sendiri masih punya damage yang luar biasa kalau dia udah cepetin jadi itemnya. Oke, tapi lihat ada Fluffy karena belakang Retro bisa dikeluarkan, damage terlalu sakit. Gak bisa dibendung kembali. Hai, menuju ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan dari seorang Fluffy. Tapi Buset. nampaknya damage dari seorang Vesaga yang sebelumnya terlalu besar. Fighter perangkap gak boleh pulang. Mau jadi goyang dan double kill. Kabuki mencoba untuk melakukan zoning out. Keluar map tapi Kabuki! What are you doing? Damage dari turret terlalu banyak. Mencoba untuk memaksakan. Lagi-lagi nafsu membunuhmu. Betul sekali. Dan juga itu kesempatan besar bagi Emi dapetin satu inner turret di bagian atas tanpa anak-anak Aura Fire bisa membackup di bagian atas tersebut. Dan ini menurutku jadi satu keuntungan bagi untuk Alter Ego ketika objektifnya bisa diamankan. Oke, Kabuki, jangan sampai ada satu buah title lagi seperti dulu yang diberikan kepada seorang Kabuki. Apa tuh? Kamu tahu, Apa dulu tuh? banyak netizen sebelum Kabuki bersinar seperti sekarang. Banyak yang bilang Kabuki Esmei Oleng. Wah. Ya kan? Jangan sampai jadi Yuzong Oleng. Jangan dong. Karena yang buat itu Nimogen, bukan kita. Oke. Tapi kita lihat aja permainan dari Fluffy sebenarnya yang aku highlight banget ya. Dia ini dapat poin DT banyak, tapi impactnya itu memberikan tekanan mental mungkin. Karena seorang Emi-nya dari tadi. Ya, Emi dijagain terus-terusan. Wah, kalaupun Emi mau coba untuk pakai Mighten-nya, dia kondisinya half HP atau 3/4 HP. Jadi gak cukup sama sekali pasti buat berhadapan di dalam zonanya dia. Oke, tapi lihat Emi kali ini terperangkap, tapi lihat sebentar lagi mencoba untuk mendistraction dan lihat surprise attack. Dibalikin. sini. Nggak bisa sih. Halo, halo, Wah. halo. Nah ini Nanung tiba-tiba rame di belakang seru dan kalau dibalas menggunakan flickernya untuk kabur. Surprise attack, mother again and again. Bapak Ibu terkaget, terkejut, terheran-heran nampaknya di bottom lane. Benar-benar, apalagi kalau kita juga dari level juga segi high lebih tinggi dibanding dari Emi. Item pun tentunya lebih banyak dari high karena goldnya juga dimenangkan. Ketika diajak buy one, ini bukan jadi solusi yang baik tentunya bagi seorang Yin itu sendiri. Wah. Dan kali ini Lordnya udah mencoba untuk diamankan oleh anak-anak Aura. Tapi Rasid dari sana mencoba dapat satu poin kebal. Dia yang harus tumbang di tangan high. Looking for more dari Aura Fire. Dari Kabuki menjaga zona supaya Pai nggak bisa masuk seenak jidatnya saja. Tapi Pai kali ini dibantu oleh Nino dan juga Rexlona. Dan satu Lord diamankan oleh Aura Fire. Oh my god, dari seorang Rasid terlalu terburu-buru. Terlalu rushing 2 kali, terlalu terburu-buru dan bahkan mereka kehilangan banyak poin. Fluffy sudah melakukan zoning out tapi lihat spray down diberikan dari seorang Nino terlalu sakit. Vesagaris Kamina, Rexlona berhasil mengocek ke arah belakang. Pai coba untuk bertahan tapi lihat Pai versus everybody nampaknya bukan hal yang baik dan hilang. Karampli menyusul besti-bestinya nampaknya keluar dari lane of down. Wah. Ini Pai harus berhati-hati juga dari pertarungan yang tadi kita lakukan membuat kerugian cukup besar dan Aura Fire begitu leluasanya untuk bisa dapetin satu turretnya dan objektif ketika ada Lord juga akan datang. Ini dia damage build-nya dari Pai udah gede banget sebenarnya Om Awa ya. Oh ya, dia udah jadi sih buat itemnya juga buat Pai ya. Tertinggi. Buat Pai. Tapi gini, dia lompat sendirian aja. Gak ada yang bisa nge-backup dari belakang. Itu aja sih. 1 lawan 4, 1 lawan 3. Alter Ego, no chance lah. Alright, tapi lihat Kabuki menuju ke arah belakang bersama dengan seorang Fluffy mencoba melakukan zoning out. Tapi lihat tim masukin ke Tarnot. Lihat Naga masuk kandang. Akankah berhasil dimenangkan one battle situation depan sana. Lihat pasifnya diberikan dari seorang Kabuki masih bisa bertahan. Dan bahkan keluar dari kandang. Kabuki masih sehat walafiat. Malah di sisi lainnya, Karapli yang mereka coba untuk balikan keadaan. Kehilangan 1 poin. Hai tertangkap di depan sana. Tidak mau ditinggal diam. Dan langsung dikejar habis-habisan. Kabuki one last hit. Berhasilkah bertahan? Dan left shot on point. Karapli berhasil menembak dan diterima Kabuki. Wow, El Momento kali ini dapat oleh Alter Ego Esport. Kalau Vesagar kali ini udah nggak punya satu Black Shoes dan akhirnya kena damage dari maksimum charge-nya. Bahkan looking for dari Alter Ego Esport, mereka langsung coba untuk dapetin setiap objektif yang ditinggalkan oleh Aura Fire. Oh my god, tapi turret dari top lane-nya terkena colong oleh Minion. Minion bergerak bebas tak terhentikan. Fluffy mencoba untuk melakukan one by one situation, mengusir seorang Ami karena High and Godify is coming back to the lane of down. Oke, ini teman-teman dari Aura Fire udah hidup kembali, tinggal menunggu nanti sosok dari Vesagar yang Buset. akan muncul. Tuh damage yang high sih udah takut saya Pak ngeliatnya Pak. Buset damage gede banget bro. Ya. Dan ternyata real time improbability-nya apa? Ya,
66% kali ini untuk Aura sendiri, tapi mereka nggak boleh terlalu gegabah juga ya seperti tadi. Langsung masuk semuanya ke punish di dalam dengan tarik ulur. Masih ada Nino, masih ada juga Pai yang memang menjadi samsak hidup. Tapi sekarang selain daripada jadi samsak, dia juga sudah mulai bisa memberikan damage. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh Aura Fire nanti waktu mereka akan menyerang. Dan menurutku di sini adalah momen terbaik untuk Aura Fire. Tunggui dulu buat Lord level 2. Oke, bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, dari seorang Amy harus dijaga dengan baik oleh Rasi. Mau tidak uam. Karena bisa dibilang Aura Fire ini bisa menculik Amy seperti tadi. Kenapa Gio? Mau tidak uam, mau tidak mau ya. Dibalik. Mau dibalik apa? Uam. Mau tidak uam. Oke, Benar, Opung benar. Aitam silakan. Oke, Rex Lona ini udah cukup juga. Clock of Destiny, Lightning Transcend, udah punya NOD, bisa mengarah ke Divine Glaive. Satu Divine Glaive ini akan sangat-sangat cukup sekali untuk menjebol pertahanan dari Aura Fire. Karena mereka terfokus ya, ini untuk punya item defense semuanya loh. Kabuki, Godiva, dan juga bahkan Fluffy. Oke, Pai is coming, terreset, lihat mereka mencoba untuk mengejar seseorang tapi nampaknya flanking yang baik dilakukan Amy. Amy langsung kabur lewat dari jungle tim Aura Fire biar tidak bisa terperangkap, tapi Kak Ramfli nampaknya jangan sendiri Kak Ramfli. Karena di depan sana ada para kandang dari naga. Dan bahkan Kak Ramfli harusnya lebih hati-hati. Vesagar standby, Rasi di depan sana, tanda sudah digunakan, tandanya ini akan terjadi perang. Betul sekali, tapi di area bawah kayaknya masih diselamatkan oleh Hike juga. Berarti kedua junglernya akan segera masuk ke team fight-nya juga. Tapi Fluffy selalu menjadi sandbag juga bagi teman-teman dari Aura Fire. Tapi maximum charge-nya ini loh, impact dari tidak ada Radiant Armor menurutku dari Aura Fire tadi gak ada loh. Betul-betul, mereka mau paksa team fight. Kabuki udah nge-zoning out nih harusnya sebentar lagi karena dia berada di garis depan. Lihat Kak Ramfli sudah ultimate telah dikeluarkan, tapi lihat di belakang sana. Mencoba di reset kembali. Amy diajak by one again. Amy versus dari seorang Aitam di depan sana. Para kawannya berebut untuk mendapatkan Lord. Siapa yang masih didapatkan? Dan ini dia. Di tangan Kabuki, save the day. Hai ditumbangin. Tapi ternyata di sana para pemain dari tim Aura Fire mereka hampir saja kehilangan banyak banget source skill Godiva, Immortality. Tapi spray down from Nino berhasil menumbangkan dari seorang Godiva. Langsung ada spray down dikeluarkan. Untungnya mereka masih punya Vesagar sebagai satu bahaya ground defensif dan gak bakal ada one strike push. Minion di clear dari mid, Lord bergerak, dan bahkan ini masih bisa ditahan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Team fight yang bagus banget dari tim Alter Ego membuat mereka nampaknya akan mendapatkan inhibitor turret sebelum para pemain dari tim Aura Fire ini kembali hidup. Betul. Lihat, Kabuki depan sana, langsung menuju ke arah belakang. Yang overturn telah dikeluarkan, Rex Lona Oli dapat Kabuki down. Ini bencana. Langsung dimasukin, langsung Fluffy ke arah belakang, tapi nampaknya Vesagar. Oh my god, how can? One by one situation, Lilia versus Yin. Dimenangkan oleh Vesagar. Wah gila sih. Gila. Pertarungan mekanik by one ya ternyata ketika tadi Go Esport dapetin El Momento. Kali ini El Momento didapatkan kembali oleh anak-anak Aura Fire. Apalagi kalau kita lihat juga masih ada efek dari minion yang besar kali ini. Bakal sulit juga untuk Alter Ego Esport kehilangan Amy dan juga Rasi. Oh my god, ini bisa dibalikin keadaannya. Tapi aku tadi Opung, aku nggak lihat by one-nya. Kalau by one-nya itu tadi, posisinya si Amy, dia itu udah low. Oke. Dia itu udah low, terus meledak tadi. Energy wave-nya si Lilia. Ya, Dan makanya. Vesagar memang udah punya defense dan bahkan dia respect banget loh. Dia punya anti Quiras di sini. Ya makanya soalnya tadi kita nggak menuju ke arenanya. Jadi kita nggak bisa lihat pertandingannya gimana. Iya, itu gila banget sih, luar biasa banget dari Vesagar ya. Lagi-lagi membuktikan bahwa ini loh fondasi dari Aura Fire. Vesagar membuktikan kualitas yang luar biasa. Wow, gimana Opung? Ini tinggal adu siapa yang lebih kompak ya. Ini udah masuk ke late game juga. Dari Amy harus bisa mendapatkan at least satu lah. Dan dia bisa ke Lieh mode nanti di dunia nyatanya, di Land of Dawn-nya. Pinter banget Kabuki. Ini respect banget. Sayap. Iya. Buat siapa? Dua orang. Rasi dan juga Kagura Rex Lona. Oke, dan ya replay kita oleh Samsung Galaxy A series di mana tadi Alter Ego mereka mendapatkan best turret yang di bagian midnya dan lihat ini satu orang terculik. Amy-nya udah very low banget. Dan dengan charge punch-nya dia nggak sampai range-nya karena udah keluar tadi dari sana. Oke, Kabuki mencoba diselamatkan. Kabuki versus everybody. Dan bahkan tetap damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Rex Lona. Tapi karena Rampley nampaknya harus terpecah belah bersama seorang Kabuki. Tiduran bersandingan untuk berada di arah bottom lane. Dan Lordnya akan berada di tangan Aura, harusnya. Harusnya, karena
Tapi kalau ngelihat juga ya, dari Aura sendiri, mereka kehilangan 2 member berbanding dengan Alter Ego yang punya 4 member yang masih hidup. Jadi, menurutku kayaknya Alter Ego yang bakal ngambil inisiasi terlebih dahulu terhadap Lord yang udah evolve tentunya. Di menit 18 ini, siapapun dapat Lordnya, ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau untuk Alter Ego Esports, mereka bisa mengendalikan keadaan, dapetin lagi El Momentonya, tapi untuk Aura Fire, mungkin saja bisa memastikan kemenangan mereka untuk game kedua ini. Oh, Facehugger. Ya mereka harus berhati-hati sih. Di sini Emi udah punya daya gedor yang sangat kuat banget. Kecuali waktu dia fight di dalam Myton, dia harus keluar. Nah, itu adalah momentum untuk Aura Fire ngebalikin keadaannya. Wah. Harus ditungguin dan mereka juga menang di luar waktu situasinya sedang 4 melawan 4. Atau tadi kalau misalnya tadi dapetnya Facehugger juga yang bawa dan juga Oji. Tadi itu bagusnya adalah Facehugger langsung gunain satu Black Shoes. Jadi otomatis untuk bomnya dia masih ada untuk cooldown. Oke, tapi nampaknya di belakang sana udah ada Lord yang dicolek oleh Hai dan kawan-kawan. Godiva ingat ini Lord sudah di endfall. Siapapun yang berhasil mendapatkan keuntungan, tapi lihat Fluffy mundur ke arah belakang. Rase berhasil menculik tapi Hai retributionnya berhasil outpoint di sisi lain. Dia ini berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Aura Hai masih coba untuk bertahan tapi Rexlona one last hit dari Kabuki terdorong oleh dengan satu buah flame shoot. Mereka membalikan keadaan, langsung recall ke arah belakang. Dan bahkan di depan sana Rasi masih mencari di mana keberadaan para pemain dari tim Aura Fire. Hai nggak mau buru-buru untuk recall. Dia memilih untuk diam, berada di arah rumput. Mencoba untuk menunggu dan melakukan cutting minion, Opung. Yes, ini permainan yang bagus sih dari Hai. Jadi dia pengen ngasih efek kejut buat pemain dari Alter Ego, tapi gak ada yang lewat sana kecuali Rasi nih yang sudah mulai memantau juga. Rasi udah mulai ketahuan ya sama seorang Hai di sana, udah mulai terjadi pertempuran di bagian atas, tapi kali ini Lordnya bisa diamankan begitu saja, nggak dikasih pulang Hai-nya dan bahkan membuat Facehugger mendefense sendirian. Ada Pai dan juga Rexlona, tapi minion yang nggak mau masuk karena di bagian atas. Minion dari Aura Fire udah menuju ke base. Lihat itu spam sesuatu yang mengamuk itu. Di sana ada gambar Casper, ya kan? Udah siap untuk melakukan clear dan berhasil dilakukan dengan cukup baik. Ini benar-benar sengit sekali di game kedua, Bung. Wah, beda banget dengan game pertama. Yes, dimana memang ini duel sih, sebenarnya duel yang panjang ya, karena Nino kunci utama buat Alter Ego Esports sekarang. Di depan ada Pai yang ngerusuh, bisa nebe juga, di belakangnya Nino bebas memberikan damage-nya dia. Jadi dua hero ini yang patut untuk di-notice oleh pemain-pemain dari Aura. Dan satu lagi jangan sampai keculik oleh Emi, karena keculik dengan Emi apalagi hero tipis. Berarti bahwa situasinya akan gak terlalu bagus, atau bahkan untuk hero kuncinya sendiri. Yang mau pakai retribution gak apa-apa, bawa dulu 4 lawan 4-nya karena ada Nino. Damage-nya lebih gede dibandingkan dengan Aura Fire. Bahkan dari Kabuki aja mendekat ke arah Nino malah dia yang bonyok sendiri. Dia benar-benar harus cari on point, tapi lihat ke arah bottom lane mencoba ditabrak dan ternyata tercancel. Kabuki diajak main ke Myton. Langsung depan sana Kabuki mencoba untuk melakukan distraction. Tapi Emi kayaknya nggak bisa kemana-mana dan bahkan hilang begitu saja. Rasi terperangkap dan hilang. 2 hilang. 55 detik. Ini bencana. Fluffy masih mau lebih. Ke arah belakang untuk memanggil Pai ke kawanannya. Karapli salah jalan nampaknya untuk kali ini. Yes, Demon Reverse masih ke-trigger juga bagi Pai, tapi Aura Fire sendiri begitu perkasanya ketika bisa menghabisi 2 member Alter Ego Esports. Mereka kali ini nggak mau terlalu gegabah dan bahkan memancing Pai ke dalam kerumunan Aura Fire. Itu adalah hal yang bagus sekali bagi Aura Fire. Sayang, darah dari Pai begitu tebal sekali. Kabuki, sayap. Save the day. Dia Swing. di burst tadi asal-asalan sama seorang Rexlona, tapi ternyata nampaknya tuh damage belum terlalu masuk dengan maksimal. Hai, ada sedikit informasi kali ini ada 9 detik di arah Bapak Lord terhormat, tapi mereka memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Mencoba untuk meng-cutting untuk 3 lane, supaya apa? Supaya mereka akan mendapatkan Lordnya dengan bebas, Gio. Yes, apalagi Lordnya kali ini udah Lord yang keempat. Ini bakal Lord yang lebih berganas lagi, lebih berbahaya lagi. Membuat dari Alter Ego Esports harus coba untuk melakukan kontes karena mereka juga udah full member juga untuk hidup. So, ini Fluffy yang selalu menjaga zona juga. Udah mulai kelihatan pergerakan oleh Rasi, smoke bomb-nya digunakan. Tapi Fluffy pun masih bisa mundur ke area belakang, mencoba menzoning lagi dan lagi. Dicicil begitu saja untuk Lordnya, belum ada inisiasi terlalu berlebihan. Kayaknya di sini agak lebih kondusif ya MPL Arena ya. Berbeda dengan game yang pertama. Ini lebih mulai fokus mekanik dari seluruh tim. Tidak ada yang terlalu tinggi, tapi lihat ternyata ada one by one situation. Ami versus Fluffy. Ini yang menjadi distraction. Knockout strike dikeluarkan di arah bawah. Lihat kamera kecil di sana CCTV by line of down. Tapi ternyata mereka kehilangan satu buah Fluffy tapi berhasil mendapatkan Lord. Opung Wawa.
Is it worth it? Worth it banget, Lord level yang ketiga. Mereka akan mendapatkan efek juga sebagaimana seperti Orange Buff ya kan. Ada efek slow-nya, masih dapetin defense tambahan juga. Oh. Jadi Aura Fire mereka tinggal bareng sebenarnya dengan Lord ini. Asli sih, ini udah tinggal standby aja, apalagi mereka udah punya modal kuat untuk bisa team fight, apalagi dengan adanya Kabuki yang tadi udah di-mention Oji juga, udah punya sayap. Ini bakal kuat banget untuk maju ke arah depan. Kali ini Lordnya udah melenggang kangkung menuju ke arah depan terus, coba untuk di zoning juga oleh anak-anak Aura Fire. Rexlona, Pai dan juga Nino perlahan tapi pasti mundur ke area belakang. Itu kayak sayapnya sih kalau lagi cooldown harusnya lagi dijual ya. Tapi lihat fight di sana, fans everybody. Wow. Dan akan Natalia Rasi berhasil menangkap pergerakan dari seorang Hai. Rasi terperangkap di depan sana. Dari seorang Kabuki dipanggil ke dalam sebuah arena, tapi lihat Tino. Smackdown yang dilakukan. Dan di sisi lainnya, Emi kali ini yang berhasil selamat. Dan bahkan Kabuki kehilangan dua pemain yang cukup penting, kunci player dari tim Aura Fire. Mereka harus menunggu dengan cukup lama fans agar langsung respect dual winter beli Immortality. Asli ini udah masuk menit-menit krusial tentunya bagi Aura dan juga Alter Ego, dan bahkan respect untuk Alter Ego Esport, mereka benar-benar selalu bisa mendefense area pertahanan mereka dengan item yang udah jadi juga Umawa. Nah, ya ini Nino kunci utamanya sih, 21.000 gold, bukan kaleng-kaleng untuk Ninonya. Dan bahkan dia menjadi penyumbang damage dealt terbesar juga. Gimana cara nangkap Nino, Bung? Kabuki mau gak mau siapa lagi sekarang? Kabuki harus berada di samping Nino tepat. Tadi kalau kita lihat dia ada Winter untuk menyelamatkan diri bagi si Nino. Iya loh. Win condition mereka Pai Nino sih. Ya ini dua sih, dua-dua. Distraction banget, Pai-nya ganggu banget. Dan malah kalau ini yang keganggu nih, kalau damage kecil nggak masalah. Gede. Damage gede juga bro. Iya. Gede gak mati-mati lagi. Nggak Iya mati-mati. say. Damage sakit say. Tebel banget juga Tebal dari ke arah Pai-nya. belakang, imun say. Susah Capek, banget say. nangkepnya. Nah, itu kalau misalnya yang Fluffy itu Pak Wito bisa ngomong, waduh ini kagak mati-mati bos. Tapi walaupun dengan udah apa ya, item yang udah dijadikan juga dari kedua tim, ini menurutku Aura Fire tinggal bagaimana finishingnya aja. Lavi 08 loh. Susahnya apa coba dari Aura Fire? Mereka lawan Nino yang bisa kiting. Iya. Ninonya bebas banget, constant damage terus. Sedangkan dari Aura Fire mereka harus ngejar. Mereka harus kasih basic Waduh. attack dulu, baru masuk damage-nya ke Nino. Itu itemnya Nino, lihat tuh. Wah. Sang bulu perindu. Itu bulu perindu bro, damage-nya bukan kaleng sarden. Bener sih. Ini Alter Ego sebenarnya punya chance juga untuk memenangkan. Bahkan mereka udah leading dari segi gold. Oke, ini tinggal tuker-tukeran item aja di menit-menit ke-26 seperti ini. Ini main makro sih. Iya, udah tinggal main makro, bener. Oh, ada glowing one juga buat Nino. Sekarang udah sampai jual beli semuanya ini. Tambahin lagi yuk damage-nya kita. Bakal ada burn effect nanti Iya. dari glowing one-nya. Dan Lord sudah kembali muncul. Lord yang kelima. Keempat. Empat Lima. nggak sih? Lima ya? 5 tadi udah. Oh ya, empat. lima. Ini Nino kayak toko serba, semua item ada. Bener juga. Iya, udah kayak toko serba ada, lihat-lihat ya. 5. Wah, Fluffy 5. kalau tertangkap kelar sih. Oh, mau dicari nih sama si Emi. Dicari dia bakal tangkap. Oh, enggak, tapi ternyata lihat tiba-tiba, hai, kali ini Emi harus mundur ke arah belakang. Retribution nggak ada dan bahkan Kabuki langsung coba melakukan zoning out menuju ke arah seorang Nino. Tapi lihat damage-nya masih terlalu panas. Sobong Wawa. Wow, ini bahaya banget juga sih tadi kalau Kabuki misstep. Bisa saja langsung ke punish oleh pemain dari Alter Ego. Dan fun fact kita teman semua oleh Grab. Game ini memecahkan game terlama di MPL ID season yang ke-9. Ini nggak heran, karena ada Om Wawa di samping kita. Oh ya, terima kasih. Iya, jadi ini bukan menjadi satu hal yang mengagetkan buat saya pribadi ya. Dan tentunya ini fun fact by Grab. Yes, benar Ini banget. 5 Lord. Lord loh, 5 udah Lord. diamankan. Tapi kali ini udah mulai ada inisiasi dilakukan dari Emi. Emi. Masih ada Winter, Uh-oh. tapi hanya menyelamatkan dirinya sementara saja. Dan Aura Fire langsung bergerak maju tanpa ragu tentu saja. Dan kali ini Rexlona bisa lagi operasi. Tapi lihat ya teman-teman, Aura Fire, mereka mencoba untuk mundur gila, ke depan. Sudah begitu menyakitkan dengan Demonic Force-nya. Oh my god, tapi ternyata Pai belum mampu untuk mengusir mundur. Hanya memilih mundur ke arah belakang dengan recall. Dan lihat Rasi. Nino, udah gak punya lagi dan Mars Fire yang dilakukan Rexona. Wow, Rasi. Oh my god, Rasi save the day. What a play dari Alter Ego Esport, memecah konsentrasi dari Aura. Dan akhirnya Rasi tanpa kelihatan langsung meta penggaris. Natalia kali ini benar-benar sedikit dan bahkan langsung menuju ke arah belakang. Rasi melihat war di arah bottom lane of Wawa menjadi Wow. sebuah celah kecil.
MVP kali ini di tangan Rasi kayaknya. Setuju. Ini seharusnya Natalia kan yang dipakai nih untuk keempat kalinya di MPL. Berarti Yes. masih menang terus buat Natalia. Yes. Win rate 100% ya. Win rate-nya masih besar ya. Kalau nggak salah ya. Yeah. Nggak salah ingat. Tapi ya congratulations Alter Ego tertekan habis-habisan. Nino-nya ini loh, kunci utamanya. Nino Pai dah dua nih. Nino Pai nge-buying time, nge-deny pergerakan dari Aura Fire. Mereka mau maju nggak bisa sama sekali. Bahkan Pai dia rela di awal-awal tumbang 3-4 kali nggak apa-apa. Yang penting temanku jadi yang di gold lane. Ninonya jadi, Ninonya ikut team fight juga. Dan dari masa posisi team fight, mereka bisa nyolong-nyolongan. Seperti yang kita bahas tadi dengan adanya Yin bersama dengan Natalia. Yinnya di dalam, Bonyok nggak apa-apa, lawannya keluar juga sama-sama Bonyok. Bakal ada lagi satu. Rasi bisa masuk sebagai finisher untuk Alter Ego. Lihat, langsung ada harapan cerah di mata para pemain dari tim Alter Ego Nebara officialnya. Yes. Langsung ada